walil ghazalati syai'un min talaffutihi wa nuruha min riya khattaihi muktasabu. Walil ghazalati adalah bagi kijang betina syai'un ada sedikit kemiripan min talafutihi dari cara menolehnya, cepat serit-serit. Ghazalah ketika disebut nolah-noleh itu benar-benar kijang betina. Ketika ghazalah disebut nur cahaya, itu ghazalah dengan makna yang kedua, karena ghazalah bisa berarti kijang, bisa berarti matahari. Ketika menyebut nuruha, ha itu rujuk kepada ghazalah, tapi maknanya bukan ghazalah kijang, ghazalah maknanya matahari. Istikhdam al-ghazalatu laha maknayani untal ghazal wasyamsi atau wasyamsu. Ghazalah punya dua makna, yang pertama kijang betina, yang kedua matahari. Fa dzakaraha awwalan bimaknal hayawan al-ma'ruf. Si penyair menyebut ghazalah pertama dengan makna binatang ya kijang itu yang sudah banyak dikenal, alladzi urifa bi lafatatihi al-hilwah, yang dikenal dengan cara menolehnya yang indah. Summa a'adat dhamir 'alaiha, lalu si penyair merujukkan dhamir kepada lafadz ghazalah, yakni nuruha, tapi hadis ini bimakna asyamsi. Ra'al aqiqa fa ajrazaka nadhiruhu. Apa ini? Mutayyamun lajja fil aswaqi khatiruhu. Fal aqiq wadin fil Madinah. Aqiq itu nama sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Tatalawwanu hasahu, kerikilnya sering berubah-ubah warna melihat posisi matahari. Kal aqiq inda nuzulil matar, seperti batu akik, warnanya juga berubah-ubah, kadang merah, kadang pink ketika turun hujan. Wa a'adal isyarata ilaihi, penyair merujukkan isim isyarah dzaka ilaihi balik kepada al-aqiq, tapi bimakna ajran dam al-ahmar, mengalirkan air mata yang merah. Bisyaklil aqiq, bentuknya kayak batu akik. Intinya itu aja. Jadi isim isyarah atau dhamir balik kepada isim sebelumnya dengan makna yang beda. Al-musyakalah ini termasuk keindahan makna. Al-musyakalatu badi muhassinat ma'nawiyah. Fil lughati al-mumatsalah, dalam bahasa musyakalah itu maknanya mumatsalah, serupa, sepadan. Wastilahan,
Perhatikan apa musyakalah. Zikrus syai' bilafzi ghairihi liwuqu'ihi fi suhbatihi. Menyebutkan sesuatu dengan lafaz makna yang lain karena letaknya sesuatu itu menyertainya. Contoh, wa makaru wa makarallah, mereka menipu, Allah juga menipu. Perhatikan, benar apa enggak Allah menipu itu? Allah bohong menipu itu apa mungkin? Enggak mungkin. Hanya di sini sebutnya pantasnya mereka tipu. Kalau sekarang lo jual kami borong, lo jual kami beli, mereka tipu, Allah juga menipu. Maksudnya mereka menipu, Allah balas tipuan mereka. Nah begitu ya, jangan dimaknai sama, tapi lafadznya sama karena kebetulan ngimbangi lafadz mereka aja. Yang kayak begitu ini namanya musyakalah, namanya musyakalah. Contoh lagi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron. Siapa bersalawat padaku sekali, kata Nabi, maka Allah bersalawat padanya 10 kali. Kita bersalawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan kira Allah bersalawat pada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Apa maksudnya? Barang siapa salawat pada Nabi sekali, Allah membalas dengan rahmatnya 10 kali. Maknanya beda, tapi lafadznya dibuat sama biar imbang aja. Musyakalah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kalau letternya, ya Allah, kau tahu apa yang ada dalam hatiku, aku tidak tahu apa yang ada dalam hatimu. Kalau letterlek begitu. Jangan dikira Allah punya hati, punya otak kayak sampean begitu. Jangan bayangkan wujud Allah itu kayak apa. Yakinlah Allah maha kuasa, maha sempurna, enggak mungkin sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Yakin aja enggak sama. Bagaimana? Ya enggak usah dibayangkan. Kau enggak usah berpikir tentang Allah, pikir aja makhluknya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tetapi kok ada ayat memancing seakan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu yang ada dalam hatiku, aku enggak tahu yang ada dalam hatimu. Jangan sebut hatimu, ya. Apa? Engkau tahu yang ada dalam hatiku, tapi aku enggak tahu apa hakikat yang ada dalam zatmu. Maknanya tetap beda. Kok lafadznya sama? Ngimbangi aja. Musyakalah. Yukhati'una Allah walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum ma. Terus apa itu ada? Wa huwa khati'uhum. Apa itu ayatnya? Qala Allah Ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin. Ini contohnya, wa makaru wa makarallah. Apa maksudnya makarallah? Dammarallahu makrahum. Allah hancurkan tipu daya mereka, Allah hancurkan rekayasa mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pembalasan kejahatan orang lain dibalas dengan kejahatan yang sama. Ngampleng ya ganti di kampleng. Dah, sampean enggak salah apa-apa, iki enggak salah. Moro iki ngampleng iki jahat apa enggak?
Iki tahu-tahu ngampleng ini jahat kan? Kalau dia balas itu jahat apa enggak? Enggak. Kalau dia balas itu keadilan. Tapi toh Quran menyebutnya balasan kejahatan juga kejahatan. Padahal yang balas itu enggak jahat, dia nuntut keadilan. Ayat Qurannya fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu balas silahkan balas yang sama. Berarti Quran membolehkan kita balas. Karena Quran membolehkan, maka pembalasan itu enggak dolim, enggak jahat. Yang jahat, yang dolim, yang ngawali, yang nganu pertama itu, ya. Tapi secara lafadz Quran menyebutnya jahat juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Apa benar-benar jahat pembalasan itu? Bukan. Lafadznya kok jahat? Itu musakalah. Ngerti ya? Ini penting sekali supaya kita enggak terjebak pada tasbih. Tasbih itu keyakinan, paham, madhab dalam akidah yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Bahaya. Quran tegas mengatakan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kau otak-atik makna Quran lalu seakan Quran sama dengan makhluk, kau nabrak ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak boleh. Itu aliran musabbihat, tasbih. Nah, mengerti bahwa ini musakalah, ini istighdam, biar kita tahu, oh ternyata itu majaz, bukan makna yang sebenarnya, gitu loh. Dan nggak bisa setiap ayat atau hadis dimaknai literal. Ada hadis begini, hadis Sahih Bukhari, ya bani Adam ana marid falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku iki loro, kok kamu nggak menjenguk saya? Menurut sampean Allah loro beneran? Allah sakit? Aneh ya, nggak bisa dimaknai Allah benar-benar sakit. Ya bani Adam ana ja'i falam tut'imni. Wahai anak Adam, saya lapar, kok kamu nggak memberi makan? Ya bani Adam ana atshan, saya haus, falam tasqini, kok kamu nggak memberi minum. Ternyata tafsirnya di terusnya hadis itu, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, mana mungkin aku menjenguklah jenengan Tuhan, saya hanya ciptaan hamba. Terus Allah menjawab, alam ta'lam anna abdi fulanan marido, kon nggak perlu hambaku si fulan sakit, temanmu itu tetanggamu. Andai kamu menjenguk dia, maka kau dapatkan ridhoku ada di situ. Saking luar biasanya menjenguk orang sakit, sampai seakan-akan digambarkan sama dengan menjenguk Gusti Allah. Padahal maksudnya saking Allah ridhonya, kau dapatkan pahala ridhoku ada di sisinya. Nah, jangan sampai terjebak pada musabbihan. Di Indonesia itu awal NU Muhammadiyah itu sama-sama tidak tasbih, tidak musabbihat, namanya yakin mukhalafatul lil hawadits, enggak mungkin Allah sama dengan makhluknya berdasar ayat walam yakul lahu kufuwan ahad itu. Namun belakangan di sebagian NU ada beberapa teman saklek sekali, literal banget, rodok kaku. Di Muhammadiyah, kata orang Muhammadiyah juga ada Musa. Di Muhammadiyah itu ada mukhlis. Mukhlis itu Muhammadiyah ikhlas, namanya mukhlis, mukhlas.
Nah, Muhammadiyah lurus berjuang, gak gelem dolanan politik, gak neko-neko, ya pokoknya pengen lurus saja. Ada juga Musa Muhammadiyah Salafi, mereka berlatar belakang Salafi, organisasinya ikut Muhammadiyah. Ini yang maaf jadinya agak kaku, kadang terjebak pada tasbih, nah gitu. Terus ada MUNU Muhammadiyah NU, banyak sekali mereka alumni Sidogiri, alumni Lirboyo. Terus di daerah itu dia diminta berkiprah di Muhammadiyah, dan mau, pertimbangannya juga sangat rasional. Kalau kami dapat ilmu dari Lirboyo benar, kalau kami dapat ilmu dari Sidogiri kami yakini benar, apa salahnya kebenaran itu kami sampaikan ke warga Muhammadiyah juga. Anak-anak NU lalu dapat beasiswa di UNMU, akhirnya ngajar di UNMU. Mereka sampai tua ya tetap kunut, ya tetap wiritan kayak NU, memang biasanya NU, tapi organisasinya ikut Muhammadiyah. Seperti Menteri Pendidikan sekarang ini, Pak Mukti, itu sekolahnya Ma'arif dulu, Ma'arif NU, lalu jadi sekjen Muhammadiyah, tapi ya tetap saja tibaan, tetap tahlilan, memang hari-hari dari dulu ya begitu. Itu namanya MUNU, apa, Muhammadiyah tapi amaliyahnya NU. Di Malang kota ini setahu saya, sejak zaman Pak Taufik Kusuma yang dulu bareng saya ketua NU, dia ketua Muhammadiyah, itu banyak sekali tokoh Muhammadiyah yang munu-munu begini. Ya memang organisasinya Muhammadiyah, tapi kadang tak minta ngaji di sini, ceramah di sini, enjoy aja dia, ikut acara sini istighosah, tapi labelnya Muhammadiyah. Yang ketua sekarang ini Dr. Haris, ini teman saya sekelas, alumni Pondok At-Tanwir Bojonegoro. Ya dia nggak bisa meninggalkan ajaran dari Tanwir, ya tetap tahlilan, kunutan, segala macamnya, tapi ya jadi ketua Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah Madiun Dr. Agus Trijahyo plus Aisyahnya itu alumni sini, alumni pondok sini. Dulu HMI IAIN Malang mondok di sini, tak suruh jadi ketua pondok karena bapaknya jadi tokoh Muhammadiyah, tak beri pengalaman jadi ketua pondok biar punya kepemimpinan. Terus istrinya itu kami UIN, Mbak Amiroh. Nah juga disuruh Umi jadi ketua pondok putri. Pulang yang Amirohnya jadi Aisyah, yang Agusnya jadi Muhammadiyah, tapi alumni nggak sek. Dan diketahui oleh pihak Pemda, sehingga misalnya Pemda ada gawe hari jadi Pemda kan ada acara kirim doa, itu yang disuruh mimpin tahlil ya Agus itu. Jadi andai diumumkan tahlil kirim doa yang dipimpin oleh Dr. Agus Trijahyo, ketua PDM Madiun. Kalau yang mimpin ketua cabang NU biasa, yang mimpin ketua lah itu namanya MUNU, apa tadi, Muhammadiyah NU. Dan sekarang
karena dua organisasi itu wegah berkonflik, mending bekerja sama. Dan biasa besanan juga biasa. Sampai sekarang ini sini Pondok Sini ada beberapa anaknya orang Muhammadiyah, ya dipondokkan di sini. Yang di SMP sini beberapa juga anaknya pengurus Muhammadiyah. Jadi orang milih bekerja sama daripada musuh-musuhan loro kabeh. Nah, seiring perubahan mengarah ke situ, berkolaborasi daripada bersaing terus loro. Akhirnya di NU itu kader NU yang terlalu kaku sulit menang jadi ketua NU. Kader Muhammadiyah yang terlalu kaku juga sulit menang jadi ketua Muhammadiyah. Iya, di Muhammadiyah yang menang ya Muhammadiyah tapi agak low profil, moderat. Di NU yang menang juga kader NU yang moderat begitu. Ya NU tapi ngayomi semua, cenderung begitu. Apa tadi? Ada Mukhlas, ada Munu, ada Musa. Terus katanya Pak Mukti juga ada yang sedikit liberal. Di NU juga ada yang agak liberal kayak begitu. Kenapa kok nggak dipecat yang macam-macam itu? Kebijakan kiai-kiai baik di NU atau Muhammadiyah, daripada anak-anak itu ikut orang lain, mending ikut kita, masih bisa diingatkan. Si kena dikandani wong anak-anake dewe. Ya, kalau dipecat dikeluarkan sudah keputus komunikasi. Kalau apa-apa nggak bisa ngingetin sudah. Ya, pilihannya mending dirangkul meskipun sedikit ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mujazatu 'ala sayyi'ah bimithliha laisat haraman. Membalas kejahatan dengan perbuatan yang sama itu tidak haram, tidak zalim, juga bukan jahat. Wa in kanat bisakliha, meskipun bentuknya sama. Wa yakfi fil irsyad ilal afwi wa tarkil mujazati annallaha al-hakim sammaha sayyi'ah. Kiranya cukup membimbing supaya memaafkan dan tidak usah membalas, karena Allah yang maha bijaksana menyebutnya sebagai sayyi'ah. Maksudnya begini, membalas itu meskipun nggak dolim, nggak dosa, nggak jahat, tapi sebaiknya nggak usah membalas. Dan untuk itu Allah memberi isyarat dengan menyebutnya sayyi'ah juga. Fayufhamu min dalik annal afwa aqrabu littaqwa wa aslam minal balwa. Dari itu bisa dipahami bahwa memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan dan lebih selamat dari bencana. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ojo dimaknai hatimu, maksudnya wala a'lamu ma tukhfihi indaka. Saya tidak tahu apa yang kau sembunyikan di sisimu. Tapi kalimat Qur'annya la a'lamu ma fi nafsik,
la a'lamu ma fi nafsik. Maksudnya la a'lamu ma tukhfihi, la a'lamu ma tukhfihi indaka. Itu maknanya. Zahirnya saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu, tapi sebetulnya maknanya saya tidak tahu apa yang kau sembunyikan. Li'annana qad nukhfi fi anfusina an ba'dina ma la ya'lamuhu ghairu khaliqina. Kadang kita sembunyikan dalam hati dari orang lain. Menyembunyikan apa? Sesuatu yang tidak bisa mengetahuinya selain Sang Khalik, selain Allah. Wa amma ma akhfahu rabbuna, sedangkan sesuatu yang Allah sembunyikan di sisinya, anna dari kita, fala ya'lamuhu ahadun minna, maka tidak seorang pun dari kita bisa mengetahuinya. Dibahasakan dengan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Qala Allah Ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Siapa yang melanggar hak atas kamu, dolim kepadamu, maka silahkan langgar haknya juga. Maksud disuruh melanggar, membalas dah. Kalau membalas dolim apa enggak? Hah? Ya enggak dolim membalas. Bimithli ma'tada alaih. Apa maksudnya fa'tadu? Iktada fa'tadu. Dolimlah. Kalau orang ada dolim padamu, dolimlah kamu pada dia. Maksud disuruh dolim. Maksudnya fa'aqibuhu bimithli udwani. Balas dia dengan yang sama kedolimannya. Fa'adala an hadzal lafzi li ajlil musyakalah. Allah mengganti, berpindah dari lafaz fa'aqibuhu diganti dengan fa'tadu. Kenapa? Untuk maksud musyakalah. Waliyunaffirana minal qisas alladhi sammahu udwanan. Dan Allah menyuruh kita menghindari membalas. Kenapa suruh menghindari, enggak usah membalas saja? Karena Allah menamakannya juga kedoliman, meskipun substansinya enggak dolim. Li'annahu bisyaklih, disebut kedoliman juga karena bentuknya sama. Wa in khala an ismih, meskipun enggak ada dosanya. Alala yajhalan. Oh, apa lagunya? Fanajahala fawqa jahlil jahilina ala la yajhalan ahadun alaina. Fanajahala fawqa jahlil jahilina, mana? Ala la yajhalan ahadun alaina. Fanajahala fawqa jahlil jahilina. Jangan sekali-kali seseorang jahil pada kami. Usil, maka kami pun akan
bisa menjadi jahil juga padanya. Kalau orang tahu nggarai kita, namanya jahil. Kalau kita membalas, bukan jahil sebetulnya namanya, tapi di syair ini disebutnya fanajhala, kami juga bisa berbuat jahil, padahal membalas saja. Qalu ketarih syai'an nujid laka tabakhahu qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa. Qalu ketarih syai'an nujid laka tabakhahu qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa. Kalau mengucap ihtari syai'an, usullah kamu. Usul apa ngono lho, menengai usul nujid laka tabkhahu, kami akan masak buat kamu dengan seenak-enaknya. Nujid itu dari ajada yujidu ijadatan, jaudah, melakukan dengan sebaik-baiknya. Tajwid, membaca dengan sebaik-baiknya. Qultu, saya ucap, itbakhuli, masaklah untuk saya jubah dan gamis. Harusnya jahitlah untuk saya jubah dan gamis, tapi karena usulnya tadi usulo minta dimasakkan apa, tak jawab masakno jubah, maksudnya jahitkan jubah. Kenapa jahit pakai kalimat masakkan? Yang ngimbangi aja, usulnya pakai tabkhahu, jawabnya pakai itbahu, masak ya masak. Maksudnya khitu li jubbatan wa qamison, jahitlah buat saya jubah dan gamis. Dah. Mura'atun nazir, ini ke-10, masih muhassinat muhassinat lafdhiyah wa yusamma at-tanasub. Ini kita lafdhiyah apa maknawiyah ini? Oh, lafdhiyah kan ya? Ya. Oh, apa? Maknawiyah? Ya. Lafziannya sudah ya. Mura'atun nadhir hiya an taqrina baina amrayni au umurin mutanasibah li jihatin jami'ah. Kau menyebut secara bersamaan dua perkara atau banyak perkara yang ada kesesuaian. Contoh begini, kemarin Mas, teman-teman mahasiswa, dosen, karyawan UIN, pensiunan, semuanya datang ke rumah saya. Saya menyebut mahasiswa, dosen, karyawan, itu kan serumpun manusia semua bekerja di UIN. Itu loh, nyebut kalimat itu sebutkan yang ada kesesuaian. Oh coba begini, wingi Mas ngonaku Mas, mejo, dosen, taek, sapi. Nyebut kalimat kok nggak karuan, nggak ada korelasinya. Nah, yang namanya apa tadi, mura'atun nazir, itu kalau menyebut kalimat apa, sebut yang ada kesamaannya. Ini masalah hukum ya. Syafi'i menyebutnya dalil iktiron, dalalatul iktiron. Imam Syafi'i itu kalau dimintai fatwa nggak ketemu dalil, maka dia nyari yang kayak mura'atun nadhirin. Contoh, memanjangkan jenggot itu wajib apa enggak wajib?
perintahnya ada, a'ful liha wa qassus syawarib, panjangkan jenggot, potong kumis, diperintah. Nah, diperintah asalnya al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib, maka beberapa mewajibkan jenggot panjang. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih jeli, lihat mas, panjangkan jenggot dan potong kumis, ini disebut bersamaan. Karena disebut bersamaan kayak muratun nadhir ini, kalau ini wajib, ini wajib, kalau ini nggak wajib, ini juga nggak wajib. Yang disebut atof kok, nggak mungkin atof itu satu wajib satu nggak wajib. Gimana atof wong satu wajib satu tidak? Nah, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menyebut potong kumis itu bagian dari kebersihan. Yang kebersihan itu ya paling sunnah, nggak sampai wajib. Al fitratu khamsun, dengerin Mbak. Al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Qalmul azfar, potong kuku. Natful ibti, mencabut rambutnya ketiak. Terus qassus syarib, potong kumis. Wasiwak, sikatan. Terus yang terakhir wahalqul anah, mencukur rambut bawah. Semua ulama nggak ada yang menyebut potong kuku wajib, nggak ada yang menyebut nyambut ketiak ini wajib, paling sunnah. Berarti potong kumis itu hanya sunnah, nggak sampai wajib. Nah, tadi Nabi menyebut panjangkan jenggot, potong kumis, disebut dengan di dalam jumlah yang sama, bersamaan. Panjangkan jenggot, potong kumis. Nah, karena menurut Nabi Sahih Muslim potong kumis itu nggak sampai wajib, maka panjangkan jenggot perintah itu juga nggak sampai wajib. Ini kayak begini, berpikir ala mura'atun nadhir, memperhatikan yang sepadan. Kalau di usul fikih namanya dalalatul iktiron. Ada lagi ketika Syafi'i ditanya, apa memelihara kuda itu wajib zakat? Yang ada dalilnya unta wajib zakat, sapi wajib zakat, kambing wajib zakat. Ada dalilnya juga Sahih Bukhari, himar nggak wajib zakat. Nah, kuda ini nggak disebut. Nah, kuda itu hukumnya disamakan dengan himar, nggak wajib zakat, atau sama dengan unta sapi berarti wajib zakat. Gimana ini? Imam Syafi'i pakai ini tadi, mura'atun nadhir. Kuda itu dalam Quran disebut berbarengan dengan sapi, unta, kambing, berarti ternak. Apa disebut berbarengan dengan keledai, himar? Ternyata Quran menyebutnya bareng keledai. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dengerin Mbak, nggak paham loh nanti. Teman pindah aja omong-omongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daripada nggak ikhlas pindah sini. Lek jejer nanti omongan lagi. Ya. Halo. Mbak Ilo yang nomor 2 itu. Ngerti? Ngerti ya? Loh, ngerti lah. Ngurungokne nggak paham nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena Quran menyebut wal khayla wal bighala wal hamira, kuda, keledai, himar. Quran menyebutnya 3 ini berbarengan, mura'atun nadhir, berarti serupa, serumpun,
Maka Imam Syafi'i menghukumi kuda sama dengan menghukumi khimar. Kalau dalam hadis Bukhari khimar enggak wajib zakat, maka Imam Syafi'i berani berfatwa kuda yang enggak wajib zakat. Karena di Quran kuda disebut tidak berbarengan dengan unta, tapi berbarengan dengan khimar. Itu loh Mas, perlunya belajar balaghah itu ke situ juga. Apa? Mura'atun nadhir. Lafadz yang sama nanti biasanya cenderung disebut dalam satu begini, orang biasanya menyebut beberapa isim di rumpun yang sama, berarti diberi hukum yang sama. Wattallu fi silkil ghudu nikalu'lu'in radbin yuso fi huhun nasi mufayasqutu wattayru yaqra'u wal ghadi rusahifatun warrihu amin taktubu wal ghama muyunak itu. Ta'ammal, renungkan fil baiti tsani, bait kedua, mura'atan nazir, mura'atun nazir wa jamalat taswir, dan indahnya penggambaran. At-tuyur tursilu an ghamaha, burung-burung yang berkicau dengan indah, tapi dibahasakan yakro, burung membaca padahal berkicau. Wa taqra'u awradaha, seakan burung itu membaca wirid-wiridnya. Dibaca dari mana? Min sahifatil ghadir al-bayda al-lami'ah, dari lembaran awan putih yang mengkilat. Jadi awan yang melebar di langit dibahasakan kayak lembaran. Kenapa dia milih kata lembaran? Di depan ada yakro, yakro lembar kertas, itu kan nyambung, serumpun ya. Warihu taktub, angin menulis, padahal angin bertiup, tapi dia bahasakan angin menulis. Wal ghamam yunaqid, mendung atau awan meneteskan hujan, pakai bahasa nuktoh, membuat titik. Yakro, sohifah, taktub, nitik, membuat titik, yunaqid, itu semua dipilih karena mura'atun nazir. Wattallu fi silkil ghusun, bukan ghudun ya, kalau lu'in, tetesan hujan di ranting-ranting di dahan pohon, ibaratnya kayak mutiara putih-putih. Dan ini yang jadi contoh yang bait kedua. Berikutnya lagi,
asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asy-syamsu wal qamar disebut bareng serumpun benda langit. Wan najmu wasyajaru, an-najm itu kayak krokot, pohon yang enggak punya kayu keras, nempel di tanah, kayak krokot itu. Ngerti krokot ya? Nah, itu namanya an-najmu. Kalau bukan krokot, tapak liman. Tapak liman itu rumput, daunnya kira-kira sedaun singkong, agak keras, agak kasar, nempel di tanah. Itu namanya an-najmu. Intinya an-najmu itu tumbuh-tumbuhan yang mepet tanah. Nah, asy-syamsu wal qamar disebut berbarengan, dua-duanya serumpun benda langit. Wan najmu wasyajaru itu tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan keras asyajar atau tumbuh-tumbuhan mepet tanah. Wan najmu itu apa namanya, mura'atun nazir. Para mahasiswa mahasiswi dimohon mengerjakan tugas, gitu. Jangan, para mahasiswa, para kiai dimohon mengerjakan tugas. Itu enggak serumpun. Mahasiswa dan kiai bukan rumpunnya. Mahasiswa mahasiswi itu serumpun. At-tibaq atau disebut tadad, al-jam'u baina kalimatin wa dhiddiha fil kalam, mengumpulkan antara kalimat dengan lawan katanya dalam satu kalam, dalam satu jumlah. Beda dengan tanasub. Kalau yang tanasub apa? Yang mutanasibah, mengumpulkan kalimat-kalimat yang maknanya sama, sinonim. Kalau tibak, satu kalimat apa? Dua kalimat maknanya berlawanan dikumpulkan dalam satu jumlah. Contoh, wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Kamu kira ashabul kahfi itu pada melek, padahal mereka tidur. Mana yang tibak? Aiqadan dan ruqud, lawan kata ketemu dalam satu ayat, namanya tibak. Tadunnu ashabal kahfi an-naimin aiqadan la naimin. Kamu kira ashabul kahfi yang pada tidur, mereka pada melek, tidak tidur. Di anna uyunahum mufattahah, karena matanya melek. Wa yataqallabun dzatal yamin wa dzatas shimal, dan mereka pun berbolak-balik, kadang miring kanan, kadang miring kiri, mulak-malik, dikiranya melek. Walamma kanal aiqad diddar ruqud, dan ketika melek lawan kata tidur kumpul dalam satu ayat, summiya hadza tibaqan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairul mal ainun sahirah li ainin naimah. Sebaik-baik kekayaan punya mata yang betah melek. Ya, ora turu-turu.
atau ainun itu sumber mata air maksudnya. Sebaik-baik harta itu punya sumber mata air yang melek terus, mengalir terus. Milik mata yang tidur, yang punya itu matanya tidur, sumber mata airnya ngalir terus. Lafat sahirah lawan kata dari naimah. Fasahirah diddun naimah wa hadza tibaq. Yang begini namanya tibaq. Wa fil hadis nau'un thalits minal badi'. Dalam hadis ini ada badik juga, yakni badik muwazanah. Sahirah dan naimah wazannya sama, luar biasa. Kalimat pendek ada dua balaghah. Pertama tibak, yang kedua muwazanah. Fa salawatullahi wa salamuhu ala ablaghil ibad. Salawat salam semoga terlimpah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling baligh, hamba yang paling indah sastranya. Wa afsahiman nataqa bid-dad, dan hamba yang paling fasih melafatkan huruf dot. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat tidak terima kalau ada orang bikin cerita halu, katanya cerita itu Nabi, lalu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan setiap pagi datang ke mbahnya nasab tertentu, katanya di hadapan mbahnya itu Nabi Sayyidina Ali Hasan belajar ilmu nahwu. Seakan-akan Nabi kalah dengan mbahnya dia. Ini pelecehan pada kanjeng Nabi. Kita yakin orang yang paling fasih Nabi, nggak ada yang melebihi sudah. Ana afsahu man nataqa bid-dad. Cuma kadang orang nggak berani bersuara begini karena yang pidato itu ngaku-ngaku keturunannya kanjeng Nabi, nggak wani bantah. Bagi kami entah kamu ngaku keturunan siapa, gak urus saya. Apapun yang nabrak dalil ya batal. Apapun yang nabrak dalil sesat sudah. Entah siapa yang ngaku-ngaku, yang ngomong ngaku keturunan apapun, sesat ya sesat. Di Islam itu Ikrimah diterima jadi ahli tafsir, ulama besar, hafal Quran, padahal dia anaknya Abu Jahal. Nggak masalah, terlepas dia anak siapa, nyatanya top. Abu Lahab pamannya kanjeng Nabi, ya nggak dipakai wong non muslim. Musa dididik Fir'aun, akhirnya jadi nabi, ya jadi panutan. Kanaan anak dan dididik oleh Nuh, tapi kafir, ya nggak jadi panutan. Nah di Islam itu seperti itu ya, nggak usah melihat kau keturunan siapa, tapi nyatanya sampean hebat apa tidak. Ini bapakmu hebat, mbahmu hebat, kakekmu hebat, sampean juga hebat. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul ya jos mas. Kayak Nabi Yusuf Nabi, punya bapak namanya Yakub Nabi, punya bapak namanya Ishak Nabi, punya bapak namanya Ibrahim
Nabi. Jos itu sudah. Jos anaknya orang Jos, anaknya orang Jos, anaknya orang Jos. Ya. Tapi kalau nggak Jos nggak usah bawa-bawa nama orang tuanya. Yusuf itu Al-Karim Ibnul Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Nah begitu. Saya nggak berani ngaku-ngaku keturunan siapa, karena saya nggak Jos. Andai saya nanti sudah Jos, saya akan bilang Mbah Yud saya itu besannya Mbah Karim Lirboyo. Mbah Yud saya cer. Cuma karena saya nggak ngalim, ya saya nggak berani teriak-teriak. Andai saya ngalim ngomong nggak apa-apa. Ya afsahan natiqina ad-data qatibatan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling fasih melafadzkan dot qatibatan secara mutlak, gak ada yang mengung, gak ada yang mengungguli. Hadithuka syahdu, pembicaraanmu, dawuhmu ibarat madu. Inda dhaiqil fahim, bagi orang yang bisa merasakannya. Al-fahim, bagi orang yang gampang paham. Aqsamut tibaq, ada tibaqul muwafaqah, ada tibaqul mukhalafah. Apa tibaqul muwafaqah? Tibaqul muwafaqah itu dua lafadz itu memang lawan kata, enggak pakai nafi. Contoh, awaman kana maitan fa ahyainahu, ataukah orang mati lalu kami hidupkan. Ada lafadz mati, ada lafadz hidup. Itu lawan kata tanpa ada lam nafi. Namanya apa? Tibaq muwafaqah. La yamutu fiha wala yahya. Yamutu dan yahya lawan kata apa enggak? Lawan kata diddani. Yang mukhalafah itu berlawan kata karena satu nafi, satu tidak nafi. Contoh, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari penglihatan manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari pengawasannya Gusti Allah. Mana yang tibak? Yastakhfun lawan kata dari la yastakhfun. Dua-duanya jadi lawan kata, bukan maknanya ya lawan kata, tapi karena ada nafi. Namanya tibaq mukhalafah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Mereka mengertinya hanya yang lahir dari kehidupan dunia. Contohnya, yang depan la ya'lamun, yang belakang ya'lamun. Tibaq mukhalafah. Berikutnya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang membuat menangis dan yang membuat tertawa. Tibaq apa ini? Muwafaqah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Adalah manfaat bagi seseorang apa saja yang dia kerjakan, dan adalah akan berbahaya atas seseorang
apa saja yang dia kerjakan. Laha lawan kata dari alaiha, berarti tibak muwafaqah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Mana ini? Ya'lamun dan la ya'lamun berarti mukhalafah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang jadi contoh ta'ma dan la ta'ma berarti tibak mukhalafah. Tibak mukhalafah. Ini menurut kami tibak juga. Al-absar mata zahir, al-qulub hati. Tibak juga. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumat walal nur walal dhillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat. A'ma basir tibak muwafaqah, dhulumat nur tibak muwafaqah, zillu harur teduh panas. Apa ini? Tibak muwafaqah. Ahya amwat tibak muwafaqah. Falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Enggak sama orang alim dan bodoh. Mana ini? Alim dan jahul tibak muwafaqah. Ala annani radin bi an ahmalal hawa wa akhlusa minhu la alayya wa la liya. Ala annani radin, saya rela menanggung rasa cinta dan melepaskan diri dari cinta itu. Kalau saya mas lanjut oke, bubar juga oke, ramah salah. La alayya wa la liya, la alayya wa la li. Dengan bersikap begitu tidak ada yang mudarat atas saya, juga tidak ada yang menguntungkan saya. Pok-pokan. Mana yang jadi contoh? Alayya dan li itu tibak muwafaqah. Nah, dikembangkan sendiri kalau pas baca Quran, baca hadis. Ini tibak apa? Ini mura'atun nazir. Ini musakalah. Apa musakalah tadi? Mumatsalah. Kalau mura'atun nazir menyebut lafaz yang serumpun. Ya. Kalau musakalah secara zahir sama, maknanya beda. Al-Fatihah.